Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Purmanaska. Saya dari kelas manajemen akuntansi biaya kelas D. Jadi di sini saya akan mempresentasikan penjelasan tentang akuntansi biaya dan juga hasil dari wawancara dan survei di UMKM. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang akuntansi biaya. Oke, akuntansi biaya. Apa itu akuntansi biaya? Akuntansi biaya adalah suatu proses pencatatan keuangan yang di dalamnya terjadi penggolongan dan peringkasan atas suatu biaya produksi, penjelasan produk ataupun jasa menggunakan suatu cara tertentu lengkap dengan penjelasannya. Selanjutnya, jadi di sini jenis-jenis atau metode yang digunakan di akuntansi biaya ialah terbagi menjadi 4, yaitu activity based costing. Yang kedua ialah standard cost accounting, yang ketiga ialah job costing, dan yang keempat adalah proses costing. Selanjutnya, jadi di sini fungsi akuntansi biaya tuh banyak, cuman di sini saya ambil 5. Yang pertama ialah memastikan biaya per unit dari berbagai produk yang diproduksi. Yang kedua ialah memberikan analisis pengeluaran yang tepat berdasarkan proses operasional. Ketiga ialah menyediakan data yang diperlukan sebagai panduan untuk menetapkan harga produk. Yang keempat ialah mengetahui laba atau rugi dengan mengidentifikasi jurnal pendapatan produk atau jasa tersebut. Dan yang terakhir ialah memberi saran kepada manajemen tentang kebijakan ekspansi di masa depan. Jadi saya melakukan survei wawancara tentang materi di bab 10, yaitu biaya diferensial. Jadi di sini biaya diferensial adalah perbedaan biaya antara dua atau lebih dari satu keputusan perusahaan. Biaya diferensial dapat membantu dalam membuat keputusan perusahaan yang baik karena dapat digunakan untuk menentukan biaya dan keuntungan yang mungkin dimiliki perusahaan ketika ia memilih satu solusi di atas yang lain. Jadi biaya diferensial ini adalah dua biaya yang kita hitung untuk mencari satu keputusan di mana kita akan mencari keputusan biaya yang lebih hemat dan juga untuk mengurangi biaya yang lebih tinggi. Oke, di sini ialah penerapan biaya diferensial. Jadi penerapan yang pertama yang menentukan tingkat produksi dan harga yang paling menguntungkan. Ketika sebuah perusahaan ingin menentukan tingkat produksi ideal yang menghasilkan pendapatan tertinggi atau laba bersih tertinggi, mereka harus melakukan riset pasar untuk menentukan harga jual produknya pada berbagai tingkat aktivitas. Yang kedua ialah memutuskan apakah membeli atau buat sendiri. Jadi tujuan dari keputusan buat atau beli ini sebaiknya adalah penggunaan optimal atas sumber daya produktif dan keuangan perusahaan. Jadi pengambilan keputusan seringkali harus dilakukan dalam hubungannya dengan penggunaan dari peralatan, keuangan, dan bahkan tenaga kerja yang menganggur. Oke, di sini saya lakukan survei dan mendapatkan data untuk penerapan keputusan beli dan buat. Jadi di sini si pemilik kantin Bude ini menghitung apakah lebih baik kita membeli jadi ataupun membuat. Jadi di sini kalau kita membuat sendiri, bahan bakunya ialah tarifnya 70.000. Tenaga kerja tidak ada, soalnya kan dikerjakan sendiri. Jadi biaya overhead 10.000 termasuk biaya yang lainnya. Jadi totalnya ialah 80.000. Jadi untuk komponen biaya yang kedua, keputusan untuk membeli. Jadi di sini bahan bakunya sudah jadi. Untuk harganya ialah sekitar 85.000 dengan ongkos kirimnya biaya overhead sebesar 10.000. Jadi total jika membeli ialah 95.000.
Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa jika membeli terdapat selisih sebesar 15.000 sebagai kerugian atau beban yang lebih tinggi, maka pemilik kantin Bude ini lebih memilih untuk membuat sendiri bakso ketimbang membeli jadi. Nah, ini ialah dokumentasi saya di sana. Si pemilik mengizinkan. Sekian presentasi dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.